على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini dengan izin dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita dan membahas terkait dengan fikih puasa. Dan alhamdulillah di pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan tentang kewajiban puasa dan juga metode di dalam menentukan awal bulan Ramadan. Demikian juga metode di dalam menentukan awal bulan Syawal, di mana disebutkan oleh penulis Syekh Dr. Shalih bin Fauzan hafizahullah bahwa metode di dalam menentukan bulan Ramadan itu dengan 3 cara. Yang pertama dengan melihat hilal, yang kedua persaksian orang yang melihat hilal, dan yang ketiga yaitu dengan menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, kemudian kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, yaitu babun fi bada'i siyamil yawmi wa nihayatihi, ya, bab tentang memulai dan mengakhiri puasa, ya, bab tentang memulai dan mengakhiri puasa. Kapan puasa itu dimulai dan kapan diakhiri, ya, kapan diakhiri. Nah, kata Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah, qala Allah ta'ala uhilla lakum lailatus siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa'afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmu siyama ilal layl. Allah Subhanahu wa taala berfirman, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian di malam puasa untuk melakukan ar-rafath kepada perempuan atau istri-istri kalian, ya. Dan yang dimaksud dengan ar-rafath di sini yaitu melakukan hubungan suami istri, ya. Jadi Allah menghalalkan, Allah membolehkan, ya, untuk melakukan hubungan suami istri di malam hari bulan Ramadan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka, para istri, adalah pakaian bagi kalian dan kalian juga adalah pakaian bagi mereka. Ya, insyaallah ini bahasa yang sangat indah dari Al-Qur'an. Ya, bahasa yang sangat indah dari Al-Qur'an. Nah, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa'afa ankum.
Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya kalian tidak akan mampu menahan diri-diri kalian. Maka Allah mengampuni dan memaafkan kalian. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan memaafkan kalian. Ya. Fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Ya. Maka sekarang pergaulilah mereka. Maksudnya bashiruhunna di sini ya, maksudnya lakukan hubungan suami istri. Ya. Maka sekarang bashiruhunna, pergaulilah mereka. Wabtagu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kalian. Carilah apa yang telah ditetapkan untuk kalian. Maksudnya anak. Ya, maksudnya anak. Ya. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Tsumma atimmus shiyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa itu hingga malam. Maka dari sini dapat dipahami bahwasanya awal seseorang menahan ya atau memulai puasanya yaitu saat terbit fajar. Ya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam alhamdulillah. Sampai terbenam matahari. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang sangat indah terkait dengan ayat ini yang menunjukkan kasih sayang Allah kepada umat ini. Disebutkan di tafsir Ibnu Katsir sebagaimana yang dinukil oleh Dr. Shalih Fauzan di sini, qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, hadhihi rukhsatun minallahi ta'ala lil muslimin. Ini merupakan rukhsah atau keringanan bagi Allah kepada kaum muslimin. Kepada kaum muslimin. Wa raf'un lima kana alaihi al-amru fi ibtida'il Islam. Dan ya, mengangkat apa yang terjadi di awal-awal keislaman, ya, menghilangkan apa yang terjadi di awal-awal Islam. Apa yang terjadi di awal Islam? Fa innahu kana idza aftara ahaduhum innama yuhillu lahul aklu wasyurbu wal jima'u ila salatil isya ayyanama aw yanamu qabla dzalik. Dulu di awal-awal Islam, kalau seseorang berbuka, maka boleh baginya untuk makan dan minum serta melakukan hubungan suami istri sampai waktu sholat isya saja. Sampai waktu sholat isya saja, ya. Atau dia tidur sebelum itu, Jadi dulu di awal-awal Islam, ketika seseorang berbuka, maka hanya boleh makan, minum, dan melakukan hubungan suami istri, ya, itu hanya sampai waktu isya. Sehingga ketika dia sudah lewat waktu isya kemudian tertidur, itu tidak boleh lagi. Ini hal yang sangat berat. Karena itu disebutkan di sini. Famata nama aw shallal isya. Kapan salah seorang di antara mereka tidur atau sholat isya,
haruma alaihi at-ta'amu wasyarabu wal jima' ila lailatil qabilah. Maka haram, ya, tidak boleh lagi makan dan minum serta melakukan hubungan suami istri sampai malam berikutnya. Nah, ini hal yang berat ini, ya. Fawajadu min dzalika masyaqqatan kabirah. Maka mereka mendapati hal itu sebagai hal yang memberatkan. Hal yang memberatkan. Nah, fanazalat hadhil ayat. Maka Allah menurunkan ayat ini. Maka Allah menurunkan ayat ini. Ya, jadi dulu di awal Islam, kalau seorang sudah lewat waktu Isya, tidak boleh lagi makan, tidak boleh tidak boleh lagi minum, dan tidak boleh lagi, ya, melakukan hubungan suami istri. Sampai kapan? Sampai malam berikutnya. Sampai malam berikutnya. Maka itu adalah hal yang memberatkan, ya, kaum muslimin, ya, kaum muslimin. Maka Allah menurunkan ayat ini. Fafarihu biha farhan syadidan. Maka ketika Allah menurunkan ayat ini, mereka para sahabat kaum muslimin sangat bergembira. Haitsu abahallahu al-akla wasyurba wal jima' fi ayyil laili sya'a as-shaim. Di mana Allah Subhanahu wa taala membolehkan mereka makan, minum, ya, melakukan hubungan suami istri kapan saja di malam hari. Ila ayyata bayyana diya'us sabahi min sawalil lail. Sampai betul-betul jelas, ya, terbitnya fajar dari gelapnya malam. Ya, jadi boleh makan, boleh minum sampai kapan? Ya, sampai terbitnya fajar, ya, sampai terbit fajar. Nah, maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di sini Syekh Hafizahullah menyebutkan, fatabayyana minal ayatil karimati, maka jelaslah dari ayat yang mulia ini, ya, tahdidus shaumil yaumi bidayatan wa nihayatan. Maka di dalam ayat ini jelaslah, ya, tentang batasan puasa dalam sehari, ya, kapan mulai dan kapan berakhir, kapan mulai dan kapan berakhirnya, ya, kapan mulai dan kapan berakhirnya. Fabidayatuhu, mulainya adalah min tulu'il fajri tsani, yaitu dari terbitnya fajar yang kedua. Apa itu fajar yang kedua? Disebutkan oleh para ulama dengan istilah fajar shadiq, ya, disebutkan oleh para ulama dengan istilah fajar shadiq. Karena fajar itu ada dua, ada fajar kadzib, yaitu fajar yang bentuknya horizontal, bentuknya vertikal membelah langit. Nah, ini biasanya muncul di tengah malam, dini hari, ya, jadi dia bentuknya vertikal, dia membelah langit. Lama kelamaan hilang. Nah, itulah disebut dengan fajar kadzib, fajar dusta. Kemudian fajar yang kedua adalah fajar shadiq, ya, fajar shadiq. Nah, inilah fajar shadiq, itu bentuknya horizontal, ya, bentuknya horizontal, ya, dia berada di ufuk timur, semakin lama semakin terang, ya, dan itulah yang menandakan masuknya waktu subuh. Maka disinilah kita memulai puasa kita. Wa nihayatuhu, dan akhirnya, akhir atau batasan akhir dari puasa adalah ila ghurubis syams, yaitu terbenamnya matahari, sampai terbenam matahari, ya, sampai terbenam matahari. Maka ini, ya, ini awal dan akhir puasa. Jadi awalnya dimulai, ya, saat terbit fajar dan diakhiri dengan terbenamnya matahari. Nah, karena itu tidak boleh seorang
ya, menahan misalnya sebelum terbit fajar, ya, 10 menit, 20 menit, atau misalnya makan sahur, katanya makan sahur tapi tengah malam. Nah, ini keliru. Ini keliru. Nah, kemudian disebutkan di sini, wa fi ibahatihi ta'ala al-akla wasyurba ila tulu'il fajri dalilun ala istihbabis sahur. Ya. Di dalam pembolehan makan dan minum sampai terbit fajar ini merupakan dalil tentang dianjurkannya makan sahur. Tentang dianjurkannya makan sahur. Ya. Jadi pembolehan makan dan minum sampai terbit fajar itu merupakan hal atau dalil yang menunjukkan bolehnya makan atau dianjurkannya makan sahur. Wa fi sahihain, di dalam sahihain, an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Di dalam sahihain dari Anas bin Malik, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu, makan sahurlah kalian. Fa inna fis sahuri barakah, karena di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Ya. Jadi ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasahharu. Karena itu hukum asal dari makan sahur adalah wajib. Itu hukum asalnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya. Ya. Maka ya hukum asal dari ya makan sahur itu adalah itu adalah wajib, ya, itu adalah wajib. Tapi ya ada dalil yang lain yang memalingkan sehingga menjadi sunnah yang sangat ditekankan, ya, sunnah yang sangat ditekankan, yaitu perbuatan Nabi SAW melakukan puasa wisol. Apa itu puasa wisol? Puasa wisol yaitu puasa 2 hari berturut-turut tanpa makan sahur. Ya, puasa 2 hari berturut-turut tanpa makan sahur. Maka perbuatan Nabi SAW ini menunjukkan tentang sunnahnya makan sahur. Ya, walaupun asalnya beliau memerintahkannya. Nah, dan di sini dikatakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Terdapat keberkahan. Baik, dan keberkahan makan sahur itu sangat banyak. Ya, keberkahan makan sahur itu sangat banyak. Ya. Saya coba cari. Ada tulisan saya tentang meraih berkah di waktu sahur. Cuma tidak tahu apa ada di sini. Ya. Baik. Ini muncul ya di sebelahnya. Ya. Kita sedikit bahas tentang sahur. Ya. Muncul. Iya. Jadi makna sahur itu berasal dari kata sahara, ya, berasal dari kata sahara, ya.
Apa makna sahara? Ya, jamaknya ashar, ya. Dan sahara itu maknanya kubail as-subh. Kubail as-subh, yaitu beberapa saat sebelum masuk waktu subuh. Itu makna sahur. Jadi sahur itu maknanya akhir malam. Maknanya akhir malam. Ya. Itu makna yang pertama dari sahur. Ya, yaitu akhir malam. Dan Nabi SAW mengatakan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Apa saja keberkahan sahur? Di sini ya disebutkan, pertama, makan sahur itu merupakan perintah Nabi SAW. Ya. Kalau dia adalah perintah, maka orang yang melakukannya itu akan mendapatkan pahala. Ini keberkahan akhirat. Ya. Yang kedua, dari keberkahan sahur, bahwa makan sahur merupakan pembeda antara puasa kaum muslimin dengan puasanya ahlul kitab. Ya. Jadi orang Yahudi, orang Nasara, mereka juga berpuasa, tapi mereka tidak makan sahur. Ya, kalau toh mereka berpuasa, ya mereka tidak makan sahur. Dan puasanya mereka itu biasanya, kalau di masa sekarang puasanya itu hanya puasa putih istilahnya, tidak makan yang yang berdarah, ya, dan seterusnya. Ya, jadi sahur itu diantara keberkahannya adalah pembeda antara puasa kita dengan puasanya ahlul kitab. Nabi SAW bersabda, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi akalatus sahur. Ya, pembeda antara puasa kami dengan puasa mereka ahlul kitab itu adalah makan sahur. Ya, jadi pembeda antara puasa kita dengan puasanya ahlul kitab itu adalah makan sahur. Ya. Ini yang kedua dari keberkahan sahur. Yang ketiga, bahwa para malaikat itu bersolawat kepada orang yang makan sahur. Ya. Jadi para malaikat itu bersolawat kepada orang yang makan sahur. Dalam hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, ya, fa inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersalawat kepada orang-orang yang makan sahur. Ya, jadi Allah dan para malaikat itu ya bersalawat kepada orang-orang yang makan sahur. Kemudian yang keempat dari keberkahan sahur, ya, bahwa keberkahan makan sahur itu terkait dengan dunia dan akhirat. Ya, keberkahan makan sahur itu terkait dengan dunia dan akhirat. Jadi di dunia kita kuat di dalam menjalankan puasa. Di akhirat kita akan mendapatkan pahala. Nah, itu keutamaan atau keberkahan sahur. Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam Fathul Bari menyebutkan sekitar 10 keberkahan sahur. Yang pertama, menguatkan dan menambah semangat orang yang berpuasa. Nah, ini yang pertama. Jadi menguatkan dan menambah ya semangat orang yang berpuasa. Yang kedua, mengikuti sunnah. Yang ketiga, menyelisihi ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan orang Nasara, ya, menyelisihi ahlul kitab. Yang keempat, menguatkan seseorang untuk beribadah, ya, menguatkan seseorang untuk beribadah. Ya, jadi kalau seorang makan sahur maka dia akan kuat beribadah, kuat sholat, kuat baca Al-Quran dan selainnya. Ya.
Yang kelima, menambah semangat. Ya. Yang keenam, mencegah akhlak yang buruk akibat lapar. Nah, kenapa? Karena biasa orang juga muncul akhlaknya yang buruk itu karena lapar. Karena lapar. Yang keenam, merupakan sebab seorang dapat bersedekah. Nah, kan biasanya kalau ya bangun di waktu sahur, mungkin ada tetangganya dia kasih makan sahur, atau ada orang yang lewat ya dia kasih makan sahur. Ya, nah itu sebab sehingga dia bersedekah. Yang kedelapan, merupakan sebab sehingga seorang dapat berzikir. Ya, jadi sambil makan sahur dia banyak beristighfar, dia berdoa. Ya. Kemudian yang kesembilan, merupakan sebab sehingga seorang dapat berdoa di waktu mustajabah. Nah, jadi waktu sahur itu waktu yang sangat mustajabah, waktu yang sangat mustajabah. Nah, dan yang ke-10, seorang bisa berniat ya bagi yang luput niat dari puasa sebelum tidur. Ya. Jadi sebelum tidur mungkin ada orang yang ya belum berniat. Nah, begitu dia bangun sahur, maka disitulah dia berniat. Karena puasa wajib itu harus berniat di malam hari. Beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah boleh memulai niatnya di waktu pagi. Nah, inilah beberapa ya keberkahan ya makan sahur. Ya, inilah beberapa keberkahan makan sahur. Baik. Kemudian lanjut kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Wa qad warada fit targhibi bis sahuri atharun katsira walau bi jur'ati ma'in. Ya. Dan telah banyak dalil yang mendorong seseorang untuk makan sahur walaupun hanya dengan seteguk air. Ya. Jadi walaupun hanya seorang minum seteguk air, maka itu sudah dianggap sahur. Ya. Jadi misalnya ada orang tidak mau makan, ya, dia cuma minum air saja, itu sudah dianggap sahur. Atau cuma mungkin makan 1 biji kurma, 2 biji, ya. Setelah itu ya selesai, kemudian minum, maka itu sudah dianggap sahur dan dia sudah dapat keberkahan yang telah disebutkan tadi. Ya. Kemudian hukumnya lain. Wa yustahabbu ta'khiruhu ila waqtin fijaril fajr. Disunnahkan untuk mengakhirkan waktu sahur ya sampai betul-betul nampak waktu fajar. Ya. Itu disunnahkan untuk mengakhirkan waktu sahur. Ya. Berapa jaraknya sahurnya Nabi SAW dengan ya salat subuh? Nah, kita lihat di sini disebutkan dalam hadis Zaid bin Thabit. Ya, beliau mengatakan tasahharna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami sahur bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qama ila shalah. Kemudian bangun atau bangkit untuk melakukan salat. Qala Anas bin Malik bertanya, qultu li Zaid, saya bertanya kepada Zaid, ya, kam kana bainal adzani was sahur? Berapa jarak antara adzan dengan sahur? Qala, kata Zaid, qadru 50 ayat. Kira-kira seorang itu membaca 50 ayat. Nah, itulah jarak antara ya sahur dengan ya waktu salat subuh, ya. Waktu salat subuh, yaitu apa namanya? Ya, tidak terlalu jauh, ya, kurang lebih seorang membaca ayat ya 50 ayat yang ayatnya tidak panjang dan juga tidak terlalu pendek. Kemudian di sini disebutkan walau istayqadha al-insanu wa alaihi janabatun aw tahuratil haidu qabla tulu'il fajr fa innahum yabda'una bis-sahur wa yasumun wa yuakhiruna al-iktisala ila ba'da tulu'il fajr. Kalau seorang itu bangun dan dia junub, ya, nah ini menunjukkan boleh melakukan hubungan
suami istri di malam hari. Jadi kalau seorang itu bangun, ya, namun dia junub, atau seorang wanita yang berhenti dari haid sebelum terbit fajar, maka hendaknya mereka memulai dengan sahur terlebih dahulu, kemudian berpuasa, dan dia mengakhirkan mandi setelah terbit fajar. Ya, jadi boleh seorang mengakhirkan mandinya, tidak mesti mandi kemudian makan sahur. Boleh dia ya makan sahur terlebih dahulu kemudian dia mandi, apalagi kalau waktunya mepet, waktunya sempit. Ya, kecuali kalau misalnya bangunnya jam-jam 4 atau setengah 4 sudah bangun, dia bangun ya dia bangun mandi kemudian sholat, ya itu bagus. Tapi kalau misalnya di masa sekarang, masa ini misalnya ya waktu subuh jam ya 5 kurang 10 menit ya, kemudian bangunnya jam setengah 5 misalnya, maka di situ dia makan dulu ya, minum, dia sahur, nanti setelah terbit fajar masuk waktu subuh baru dia mandi. Nah itu tidak ada masalah, itu tidak ada masalah. Nah, kemudian di sini Syekh Hafizahullah mengingatkan beberapa kesalahan yang sering terjadi di kalangan manusia. Ya, kata beliau, wa ba'dun nasi yubakkiruna bitasahhuri li'annahum yasharuna mu'adhamal lail, thumma yatasahharuna wa yanamuna qabla al-fajr bisa'at. Ya, sebagian orang itu yubakkiruna bitasahhur. Ya, mereka bersegera makan sahur. Kenapa? Karena mereka begadang di malam hari. Akhirnya begadang sampai jam 1. Kemudian setelah itu makan, lalu itu dianggap sahur. Ya, jadi mereka sahur kemudian minum kemudian tidur ya qabla al-fajr bisa'at, ya beberapa jam sebelum masuk waktu fajar. Ya, maka yang seperti ini kata beliau, wa haula'i qad irtakabu iddata akhta. Orang yang seperti ini melakukan beberapa kesalahan. Awalan, satu kesalahan yang pertama, liannahum shamu qabla waktu siyam. Dia berpuasa sebelum masuk waktunya. Waktu puasa itu adalah terbit fajar. Itu artinya kalau dia makan, dia menahan sebelum waktunya. Kalau dia makan ya atau berhenti ya dia anggap dirinya sahur jam 2 malam. Atau sepulang tarawih misalnya langsung makan, kemudian itu dianggap sahur. Itu bukan sahur, itu makan malam. Ya, malam ya. Adapun makan sahur itu di akhir malam. Itu di akhir malam. Jadi kesalahan yang pertama, mereka berpuasa sebelum waktunya. Sanian, yang kedua kesalahannya, yatrukuna sholatal fajr ma'al jamaah. Ya, mereka akan meninggalkan sholat subuh berjamaah. Fayasunallaha bitarki ma ahabballahu aujaballahu alaihi min salatil jamaah. Sehingga mereka bermaksiat kepada Allah dengan meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diwajibkan oleh Allah berupa salat berjamaah. Ini maksudnya bagi laki-laki. Ya, karena laki-laki itu wajib berjamaah di masjid. Yang ketiga dari kesalahannya, rubbama yuakhiruna salat al-fajr an waqtiha. Boleh jadi dia akhirkan salat subuh karena ketiduran, akhirnya mengakhirkan waktu salat subuh. Sebagai tambahan, ya, saya baru teringat sebagai tambahan di antara keberkahan waktu sahur, keberkahan sahur itu seorang akan salat subuh berjamaah. Ya, kan sholat subuh secara berjamaah, atau kalau perempuan dia akan sholat subuh pada waktunya. Ya, sholat subuh pada waktunya. Beda kalau dia begadang kemudian dia tidur, maka dia akan sholat mungkin nanti setelah terbit matahari. Ya, maka ini beberapa kesalahan. Ya, orang yang begadang kemudian bangun sahur, dia tidur kemudian setelah itu ya mengakhirkan waktu sholat. Kemudian hukum yang lain, wala budda ayyanwiya siyaman wajiba minal lail. Ini tentang puasa wajib, bahwa puasa wajib
itu seorang harus berniat di malam hari. Ya, beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah boleh dia akhirkan, boleh dia berniat walaupun sudah pagi. Ya, jadi misalnya ada orang mau puasa sunnah, ya, sebelum dia sudah berada di waktu pagi, ya, jam 7 misalnya, setengah 7, ya, kemudian cari-cari makan, tidak ada makanan, akhirnya dia bilang, langsung dia berniat saya berpuasa. Nah, ini boleh selama belum makan dan minum, ya. Tapi kalau sudah makan coto, sudah makan nasi kuning, ya, baru lihat di rumahnya tidak ada makanan, saya mau puasa, itu tidak sah, ya. Kenapa? Sudah makan dan minum, ya. Adapun kalau sholat puasa wajib, puasa Ramadan, maka harus berniat di malam hari, ya. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis Hafsah bahwa malam yubayyitin niyah fala siyamalah. Siapa yang tidak berniat di malam hari maka tidak ada puasa baginya. Nah, karena itu dikatakan di sini falau nawa as-siyama wa lam yastayqir illa ba'da tulu'il fajr. Kalau seorang itu berniat untuk puasa di malam hari, kemudian dia tidak bangun kecuali setelah terbit fajar, fainahu yumsik, maka hendaknya dia menahan, wasiyamu sahihun tamun insyaallah, dan puasanya sah. Ya. Jadi kalau seorang misalnya bulan tarwih, ya, atau misalnya sudah berbuka, sudah masuk malam, dia berniat, insyaallah besok saya puasa, sudah berniat. Kemudian setelah itu tertidur, nanti ya sholat subuh baru bangun, nah, maka puasanya sah. Ya, dia menahan dan puasanya sah. Baik. Kemudian hukum yang lain, wa yustahabbu ta'jilul iftari idza tahaqqaqa ghurub asy-syamsi bi musyahadatiha aw ghalaba 'ala dhannihi bi khabari thiqatin bi adanin aw ghairi. Dianjurkan untuk menyegerakan buka puasa apabila sudah nyata-nyata terbenam matahari. Entah itu dia lihat bi musyahadati, dia lihat sendiri matahari terbenam, atau dugaan kuatnya sudah terbenam, ya, atau dengan berita orang yang jujur seperti azan di masjid, ya, ini sudah terbenam matahari walaupun dia tidak melihat terbenamnya matahari, ya. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Manusia terus berada di atas kebaikan selama mereka menyegerakan buka puasa, ya. Jadi jangan mengatakan, oh saya masih kuat, nanti bulan tarwih baru saya makan, baru buka. Tidak boleh, harus dia menyegerakan berbuka walaupun hanya sekedar minum, ya. Nah, walaupun nanti akan ada urutan-urutannya, yang paling bagusnya ketika berbuka. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bima yarwihi an rabbih azza wa jalla, inna ahabba ibadi ilayya ajaluhum fitra. Sungguhnya yang paling aku cintai dari hamba-hambaku adalah ketika mereka segera berbuka. Yang paling segera berbuka, itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian di sini disebutkan urutan-urutannya ketika seorang berbuka. Wasunnatu ayyuftira ala rutabi. Sunnahnya seorang itu berbuka dengan rutab. Apa itu rutab? Rutab itu artinya kurma yang masih mengkal. Dan kalau di masa ini, musim-musim sekarang ini, bulan-bulan ini agak sulit mendapatkan, karena ini sekarang musim dingin, ya, di Mekah, di Madinah musim dingin. Dan kalau musim dingin itu kurma tidak berbuah, ya, kurma tidak berbuah, ya. Nanti musim panas baru kurma berbuah. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kapan lahirnya Nabi Isa menurut orang-orang Nasara? Tanggal berapa? 25 Desember. Iya, 25 Desember. Itu hal yang keliru. Kenapa? Karena disebutkan dalam surah Maryam,
Maryam diperintah untuk menggoyang-goyangkan pohon kurma supaya jatuh rutop, kurma yang mengkal, ya. Dan kurma mengkal itu nanti di musim panas, bulan-bulan 5, 6, 7 itu musim panas, ya, musim panas. Kayak kalau musim haji biasanya tidak panas, ya. Adapun bulan 11, 12, 1, 2, 3 itu musim dingin, tidak ada kurma, tidak berbuah itu kurma, ya. Jadi bulan 11, bulan 12 itu masuk musim dingin, tidak ada kurma di waktu itu. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu hanya dibuat-buat saja, ya, kelahiran itu. Nah, jadi ya kembali ke pembahasan bahwa sunnahnya adalah berbuka dengan rutop, kurma mengkal. Fa'ilam yajid, kalau tidak ada, fa'ala tamar, maka berbuka dengan tamar. Apa itu tamar? Kurma yang masak. Itu yang banyak dijual, ya. Mau merek apa terserah, ya. Fa'ilam yajid fa'ala ma, kalau tidak ada juga maka silahkan buka dengan air. Ini berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalli ala rutabat, fa in lam takun rutabat fa tamrat, fa in lam takun tamrat hasawatin mimma, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa berbuka dengan rutop sebelum sholat. Kalau tidak ada rutop, maka beliau buka dengan kurma masak. Kalau tidak ada, maka beliau membasahi kerongkongannya dengan beberapa teguk air. Ya, ini diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi. Itu urutannya paling bagus 3. 1 rutop, kalau tidak ada rutop, tamar, kurma yang masak. Kalau tidak ada tamar, maka silakan minum air. Tapi kalau di sini katakan fa'il lam yajid rutaban wala tamran wala ma'an aftara ala ma tayassara min ta'am wa syarab. Kalau tidak ada rutab, tidak ada tamar, tidak ada air, silakan dia buka dengan apa yang mudah. Ada jalan kote, ya silakan jalan kote, ya. Ada cendol, ya silakan cendol, ya. Atau misalnya ada orang yang tidak bisa kalau tidak makan nasi, ya silakan makan nasi. Yang penting jangan terlalu kenyang. Karena jangan sampai terlalu kenyang dan hadir salat berjamaah. Ya, makanya di sini disebutkan kesalahan. Wa huna amrun yajibu at-tanbihu alaih. Di sana ada beberapa perkara yang wajib seorang itu ya berhati-hati darinya. Apa itu? Anna ba'dhan nas, bahwasanya ada sebagian manusia itu ya qad yajlisu ala ma'idati iftarihi, dia duduk di meja atau di tempat bukanya, wa yata'asya, dia makan malam, wa yatruku salatal maghrib, dan dia meninggalkan salat maghrib ma'al jama'ati fil masjid, ya, dia tinggalkan salat berjamaah di masjid, ya. Wa yartakibu bidzalika khata'an 'aziman, ya, maka ini orang melakukan kesalahan besar. Wa huwa at-ta'akhkhuru 'anil jama'ati fil masjid, yaitu dia meninggalkan salat berjamaah di masjid. Wa yufawwitu 'ala nafsihi thawaban 'aziman, dan luput darinya ya pahala yang besar. Wa yu'arriduha bil 'uqubah, ya, dan dia menghadapkan dirinya dengan hukuman. Wal masyru'u lis-sha'imi ay yuftira awwalan thumma yadhhabu lis-shalah thumma yata'ashsha ba'da dzalik. Yang disyariatkan bagi orang yang berpuasa itu dia berbuka terlebih dahulu, kemudian dia pergi sholat, kemudian setelah itu baru makan malam, ya. Jangan dulu lama, apalagi misalnya cara buka puasa biasa gitu, ya, buka puasa, ya, kemudian dulu dan tidak ya hadir sholat berjamaah, maka ini tentunya adalah hal yang ya tidak bagus. Nah, wallahu ta'ala alam, inilah beberapa ya tuntunan yang dianjurkan ketika seorang itu berpuasa, ya, kapan mulainya dan kapan berakhirnya, ya. Awal puasa yaitu
ketika terbit fajar, dan akhirnya adalah ya saat terbenam matahari. Insyaallah pembahasan berikutnya tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, saya kira ini mungkin yang bisa kita sebutkan.